Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi implementasi strategi, yaitu menurut Sukanto dalam Nilarasi menyatakan bahwa implementasi strategi adalah pengolahan bermacam-macam peralatan organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan, keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain melalui strategi yang dipilih. Menurut Thomas V. Bonama, ada 4 kemungkinan yang terjadi pada saat perumusan dan implementasi strategi. Yang pertama yaitu sukses, merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Siapa sih yang nggak mau sukses, ya kan? Nah, kita bisa lihat contohnya perusahaan Apple. Di sini perusahaan Apple sangat sukses ya teman-teman. Yang itu adalah sukses strategi pemasaran yang sederhana, pemasaran produk dari mulut ke mulut, mengutamakan nilai keunikan ketimbang harga, inovasi yang konsisten menjadi pendengar terbaik untuk konsumen, strategi branding yang kuat. Yang kedua ada roulette, merupakan situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh perusahaan sesungguhnya kurang baik, akan tapi hasil yang didapat tidaklah mengecewakan karena pihak manajemen perusahaan ternyata mampu mengimplementasikan strategi tersebut yang baik yang disertai dengan berbagai penyesuaian. Yang ketiga ada trouble, merupakan situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya diformulasikan dengan baik, namun strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikannya dengan baik. Yang keempat ada failure, merupakan hasil yang terburuk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan memang diformulasikan dengan tidak baik dan memuaskan, serta yang lebih buruk lagi, implementasinya pun ternyata dilakukan secara kurang baik pula. Yang keempat ini contoh failure tadi ya teman-teman, ada gambarnya yang bisa kita lihat di sini. Proses implementasi strategi satu, menganalisis perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan akibat dari formulasi strategi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Menganalisis perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan continuation. Pola ini terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. B. Perubahan rutin. Perubahan rutin merupakan perubahan dalam market Apple yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih memikat pelanggannya. Karena Apple sungguh banyak pemikat ya teman-teman. Yang C. Perubahan terbatas atau limited edition. Perubahan ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Perubahan radikal merupakan suatu reorganisasi besar-besaran dalam perusahaan. Organizational redirection. Tingkat perubahan ini sangat tergantung pada bagaimana melakukan perbedaan industri tersebut dan bagaimana perusahaan melakukan sentralisasi manajemen dari perusahaan baru. Analisis struktur organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Oleh karena itu, penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi agar semua aktivitas perusahaan yang diakibat perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Analisis struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan otomotif Ford memiliki struktur organisasi yang tinggi dengan 15 tingkatan manajer, sementara Toyota relatif datar dengan hanya memiliki 7 tingkat manajer. Apakah Toyota atau Ford yang lebih baik? Menurut saya yang lebih baik itu adalah Ford, kalau memiliki struktur yang lebih baik. Analisis struktur organisasi. 1. Struktur organisasi sederhana. Sederhana ini memiliki 2 tingkatan. Kita bisa lihat ya, di sini strukturnya itu ada pemilik dan karyawan. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional. Setiap manajer mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peran si pemilik perusahaan. Kita lihat strukturnya, yaitu presiden direktur, manajer operasi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Di sini
masing-masing divisinya, dan mungkin saja mereka menghadapi strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya pada organisasi divisional. Yang ketiga, kita bisa lihat struktur dari struktur organisasi divisional. Yang keempat adalah struktur strategi bisnis unit. Yang ini mengelompokkan sejumlah divisi berdasarkan beberapa aspek ini produk pasar. Kita bisa lihat di sini strukturnya ada CO. Kita bisa lihat ya di sini teman-teman. Yang kelima, struktur organisasi metrik. Organisasi metrik digunakan untuk memudahkan pelaksanaan beragam program atau proyek. Kita bisa lihat di sini ya struktur organisasi metriknya. Banyak sekali teman-teman ininya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menambahkan lagi di sini teman-teman, strategi ini sangat manajemen strategi impetensi ini sangat bagus materinya, karena kita dapat melihat berbagai perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang baik atau buruk. Contohnya seperti pada ini. Contohnya kita dapat mengetahui trouble, roulette, habis itu sukses strategi. Masih banyak lagi waktu. Apa yang sekitar? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.